warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ferdi Putra, SE MAK AK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Diana Aprina sebagai moderator. Ada pemateri pertama Mikailin Marseli, ada Natasha Fahira Gustiani, dan Sulastriwati. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang perannya menjadi sangat penting. Tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari, semakin banyak keterlibatan dengan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda dari organisasi bisnis. Adapun organisasi nirlaba yang akan kami bahas terdiri dari seluk-beluk yayasan, laporan keuangan yayasan, seluk-beluk LSM, laporan keuangan LSM, seluk-beluk organisasi keagamaan, laporan keuangan organisasi keagamaan, seluk-beluk partai politik, dan laporan keuangan partai politik. Baiklah, materi pertama seluk-beluk yayasan yang akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya Mikailin Marseli. Kepada Mikailin disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pada materi pertama yang akan saya bahas, yaitu seluk-beluk yayasan. Selanjutnya. Yang pertama yaitu definisi yayasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Selanjutnya. Yang kedua yaitu dasar hukum yayasan. Dalam pelaksanaan aktivitas dan kegiatan, yayasan terikat dengan peraturan perundang-undangan. Tata cara ataupun syarat pembentukan dan pendirian yayasan hingga keseluruhan kegiatan yayasan lainnya dapat dilihat dari 3 dasar hukum yayasan yang terdiri atas yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Yang ketiga, Permenkumham Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tujuan yayasan. Pendirian yayasan memiliki tujuan yang jelas, baik itu di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, dan lainnya. Tujuan pendirian yayasan ini harus dicantumkan dalam anggaran dana atau anggaran rumah tangga yayasan. Adapun tujuan yayasan menurut Undang-Undang Yayasan antara lain yang pertama, untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang kedua, yayasan harus bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang ketiga, maksud dan tujuan yayasan wajib dicantumkan dalam anggaran dasar yayasan. Selanjutnya, fungsi yayasan. Adapun fungsi yayasan antara lain yang pertama yaitu sebagai wadah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, yang kedua mengalihkan suatu harta yang lebih untuk sebuah proses kemanusiaan, yang ketiga memberikan rasa peduli memberikan rasa saling peduli antar umat. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi.
Yang kelima, memberikan bantuan kepada seseorang yang terkena musibah bencana alam. Yang keenam, melestarikan lingkungan hidup. Yang ketujuh, memberikan tempat pengungsian bagi masyarakat yang terkena imbas dari peperangan suatu negara. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima, karakteristik aktivitas yayasan. Adapun karakteristik aktivitas yayasan yang pertama yaitu yayasan dibangun oleh satu orang atau lebih dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya menjadi awal kekayaan yayasan itu. Yang kedua, kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan. Yang ketiga, pendirian yayasan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, yayasan memiliki tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, serta kemanusiaan. Yang kelima, yaitu yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri. Dan yang keenam, yaitu sistem organisasi yang ada di yayasan terdiri atas pembina, pengurus yayasan, dan pengawas. Dan yang terakhir yaitu yayasan tidak boleh menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh yayasan lainnya, serta yayasan tidak boleh bertentangan dengan serta nama yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Selanjutnya. Adapun yang keenam yaitu laporan tahunan yayasan. Kegiatan usaha yayasan, keterangan yang berkaitan mengenai hak dan kewajiban yayasan, dan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang wajib dicatat dan disimpan oleh pengurus yayasan. Dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan, terhitung sejak tanggal tahun buku yayasan ditutup, pengurus yayasan wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya 3 hal, yaitu yang pertama, laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. Yang kedua, laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu laporan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan. Selanjutnya. Selanjutnya itu laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan yayasan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yakni pada pasal 52 ayat 5, yang menyebutkan bahwa laporan keuangan organisasi harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan yayasan mengikuti ketentuan dan PSAK 45 atau sekarang ISAK 35 dalam pelaporan dan SAK TAP atau SAK umum tergantung akuntabilitasnya. Selanjutnya. Adapun berdasarkan ISAK 35, laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan tersebut atau yang dulunya disebut neraca, yaitu memberikan informasi mengenai aset atau kekayaan organisasi, liabilitas atau kewajiban organisasi, serta modal dari organisasi tersebut. Laporan ini juga memberikan informasi mengenai aset bersih atau informasi terkait hubungan antar unsur-unsur yang ada dalam laporan tersebut pada waktu tertentu. Terus yang kedua yaitu laporan aktivitas. Laporan aktivitas memberikan informasi terkait pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto organisasi. Laporan ini memberikan informasi terkait hubungan antar transaksi, peristiwa lain yang terjadi, serta informasi penggunaan sumber daya dalam operasional organisasi dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga yaitu laporan perubahan aset neto. Adalah laporan yang informasi aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya itu sendiri. Dan yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi terkait penerimaan kas atau cash inflow dan pengeluaran kas atau cash
outflow yang terjadi dalam organisasi dalam suatu periode tertentu. Penyajian informasi arus kas masuk dan keluar dalam laporan ini digolongkan menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama, aktivitas operasional utama, yang kedua, aktivitas investasi semua penerimaan dan pengeluaran uang kas yang terkait dengan kegiatan investasi lembaga. Terus yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan. Selanjutnya yang terakhir yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan atau yang disingkat dengan CALK. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang penting dari suatu laporan. Tujuan pencatatan ini agar seluruh informasi keuangan yang perlu diketahui pembacanya sudah diinformasikan secara jelas. CLAK dapat berupa yang pertama yaitu perincian suatu akun yang disajikan, misalnya aset lancar, aset tetap, liabilitas, pendapatan, dan beban, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kebijakan akuntansi yang dilakukan, misalnya metode pencatatan kas kecil, metode pencadangan kerugian piutang, dan sebagainya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman terkait materi dari seluk-beluk yayasan dan laporan keuangan yayasan. Sekarang Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mikaelin atas penjelasannya mengenai seluk-beluk yayasan dan laporan yayasan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai seluk-beluk LSM yang akan dijelaskan oleh Sulastri Wati. Kepada Sulastri disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seluk-beluk lembaga swadaya masyarakat. Pengertian lembaga swadaya masyarakat yaitu organisasi yang berbasis nilai yang secara keseluruhan atau sebagian tergantung pada lembaga donor dan pelayanan sukarela. Next slide. Klasifikasi lembaga swadaya masyarakat. LSM dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal pembeda menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada peranan fungsional. Peranan fungsional dibagi menjadi dua, yaitu operasional dan advokasi. Operasional yaitu LSM yang mempunyai area kegiatan utama yang mengarahkan kegiatan kepada kontribusi atau pelayanan, penggunaan atau layanan sejahtera, termasuk kepada penanganan keadaan darurat, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan organisasi. Advokasi yaitu LSM yang mempunyai orientasi utama pada advokasi kebijakan atau kegiatan yang ditujukan pada tujuan khusus, sudut pandang, atau kepentingan. Yang kedua ada tingkat operasi. Tingkat operasi dibagi menjadi 3, yaitu ada tingkat internasional, tingkat nasional, dan tingkat lokal. Tingkat internasional yaitu LSM yang beroperasi pada tingkat internasional dengan kantor pusat yang seringkali berada di negara maju. LSM tingkat nasional yaitu LSM yang beroperasi pada tingkat nasional dengan berorientasi pada isu dan kepentingan negara di mana berpijak. LSM tingkat lokal yaitu LSM yang berbasis komunitas secara umum untuk menunjukkan perhatian secara relatif pada lokasi geografisnya. Yang selanjutnya ada orientasi kegiatan. Orientasi kegiatan dibagi menjadi tujuan, orientasi operasional, pendekatan, dan derajat keterbukaan. Tujuan misalnya religius versus sekuler, orientasi operasional misalnya orientasi pembebasan dan kesejahteraan versus orientasi pembangunan, pendekatan misalnya pemberian layanan versus aktivitas partisipasi, derajat keterbukaan misalnya derajat keterbukaan yang besar dan pembukaan publik versus lebih tertutup karakter swasta atau keinginan untuk bekerja sama dengan lembaga seperti bank. Next slide. Karakteristik lembaga swadaya masyarakat. Menurut Clark, karakteristik karakteristik khusus LSM
dapat mengemban misi dan visi sebagai berikut. Yang pertama, memfokuskan pada kebutuhan masyarakat bawah dan berimplikasi terhadap kebutuhan organisasi dalam penyaluran informasi dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, membuka peluang bagi partisipasi kelompok sasaran dalam proses pencapaian tujuan program. Yang ketiga, skala program yang dilakukan LSM adalah skala kecil. Yang keempat, memperkenalkan inovasi yang bermanfaat dan memecahkan masalah kelompok sasaran dengan biaya ringan dan mudah diadaptasi. Yang kelima, tingkat komitmen pada pimpinan maupun staf LSM untuk merealisasikan apa yang menjadi idealisme, baik visi maupun misi untuk memberdayakan dan membantu kelompok sasaran yang miskin sangatlah tinggi. Yang keenam, skala operasinya kecil sehingga biaya operasinya transparan, efektif, bebas dari kemungkinan tindak korupsi. Next slide. Peran lembaga swadaya masyarakat. Perkembangan LSM seringkali didominasi oleh kelompok-kelompok elit yang mempunyai jalinan yang lemah dengan masyarakat, bergantung pada pemberi dana luar negeri, dan tidak dapat memelihara sumber daya domestik. Peran lembaga swadaya masyarakat ada 4. Yang pertama, ada motivator, yaitu LSM memberikan motivasi, menggali potensi, dan mengembangkan kesadaran anggota masyarakat akan masalah-masalah yang dihadapi dirinya maupun lingkungannya. Yang kedua, ada komunikator. LSM melaksanakan tugas yang pertama, mengamati, merekam, serta menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar dapat dijadikan bahan rumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan. Yang kedua, memonitor atau mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pelayanan dan menjelaskan program-program pembangunan dengan bahasa yang akrab dan kerangka berpikir yang mudah dipahami masyarakat sasaran. Yang keempat, membantu melancarkan hubungan dan kerjasama antara LSM yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam masyarakat. Yang ketiga, ada dinamisator. LSM bertugas merintis strategi, mengembangkan metode program, dan memperkenalkan inovasi di bidang teknologi serta pengelolaan organisasi yang belum dikenal ke lingkungan masyarakat setempat untuk pengembangan dan kemajuan masyarakat lokal. Yang keempat ada fasilitator. LSM bertugas memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan program seperti menyediakan bantuan dana, modal kerja, peralatan, bahan-bahan baku, saluran pemasaran, dan sebagainya bagi kelompok-kelompok sasaran yang membutuhkan. Next slide. Perkembangan lembaga swadaya masyarakat. Menurut Korten, garis perkembangan lembaga swadaya masyarakat dapat dibagi menjadi 4 generasi berdasarkan strategi yang dipilih. Yang generasi pertama, LSM berperan sebagai pelaku langsung dalam mengatasi persoalan masyarakat. Pendekatan ini bersifat amal, yaitu berusaha memenuhi sesuatu yang kurang dalam masyarakat dan memfokuskan kegiatan pada kegiatan amal bagi anggota masyarakat yang menyandang masalah sosial seperti anak yatim piatu, penderita cacat, dan orang lanjut usia. Yang generasi kedua, yaitu memfokuskan perhatiannya pada upaya untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang ketiga, generasi ketiga, LSM mempunyai pandangan yang lebih jauh dari generasi sebelumnya. Keadaan ini di tingkat lokal dilihat sebagai akibat dari masalah regional maupun nasional, dan masalah mikro dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan masalah politik pembangunan nasional. Yang LSM generasi keempat, yaitu LSM yang termasuk bagian dari masyarakat atau people movement. LSM seperti ini berusaha agar dapat transformasi struktur sosial dalam masyarakat dan di setiap sektor pembangunan yang mempengaruhi kehidupan. Next slide. Laporan keuangan lembaga swadaya masyarakat. Laporan keuangan
LSM juga dapat prediktif dan prospektif dalam menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksikan banyak sumber daya yang diperlukan untuk operasi keberlanjutan, sumber daya yang dapat dihasilkan oleh operasi berkelanjutan, dan risiko berasosiasi serta ketidakpastian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sulastri atas penjelasannya mengenai organisasi keagamaan. Organisasi selanjutnya organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan adalah organisasi yang fokus gerakannya terkait dengan agama tertentu, yang menyangkut juga permasalahan ibadah atau menjalankan segala kewajiban Tuhan terkait agama atau kepercayaan. Selanjutnya, tujuan organisasi keagamaan. Tujuan yang pertama adalah memberikan pelayanan dalam organisasi keagamaan yang bersangkutan. Yang kedua, menyelenggarakan seluruh aktivitas yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi ritual ibadah rutin dalam organisasi keagamaan yang bersangkutan. Yang ketiga, ada tujuan sosial dan pendidikan. Dan yang terakhir, ada tujuan keuangan. Selanjutnya, fungsi dan peran organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan atau peribadatan dalam konteks ini dicontohkan organisasi masjid. Dapat berfungsi sebagai yang pertama tempat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tempat pembinaan kesadaran dalam beragama bagi umat agama tersebut. Yang ketiga, tempat bermusyawarah untuk memecahkan permasalahan umat muslim. Yang keempat, tempat berkumpulnya umat muslim atau tempat bersilaturahmi. Yang terakhir, tempat membina kerukunan dan gotong royong antar umat muslim dengan memperkokoh ikatan batin dan rasa persaudaraan seiman sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, manajemen keuangan organisasi keagamaan. Dalam manajemen keuangan terdapat dua fungsi. Yang pertama, fungsi mendapatkan dana dan fungsi menggunakan dana. Dalam fungsi yang pertama adalah bagaimana cara pengelola organisasi peribadatan atau keagamaan dalam mendapatkan dana yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak memberatkan umat. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu fungsi menggunakan dana adalah bagaimana menggunakan dana secara efektif dan efisien. Pada fungsi yang kedua juga mencakup pertanggungjawaban pengelolaan dana. Selanjutnya, siklus akuntansi pada organisasi keagamaan. Pada umumnya, siklus akuntansi pada organisasi nirlaba termasuk organisasi keagamaan dikelompokkan dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap pencatatan. Tahap pencatatan ini terdiri dari kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk transaksi dan buku pencatatan, kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku jurnal, dan memindahkan dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Selanjutnya yang kedua, tahap pengikhtisaran. Terdiri dari penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutupan, dan membuat ayat jurnal kembali. Terakhir, tahap pelaporan. Pada tahap pelaporan ini terdiri dari laporan surplus defisit, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk dapat menjalankan siklus akuntansi tersebut dengan baik, diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan. Demikianlah penjelasan saya mengenai organisasi keagamaan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai partai politik yang akan dijelaskan oleh Natasha Fahira. Kepada Natasha, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai partai politik. Definisi partai politik. Pengertian partai politik disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita
untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum partai politik. Dalam pelaksanaan aktivitas organisasinya, partai politik terikat dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Tata cara pembentukan partai politik termasuk syarat-syarat pembentukannya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, di mana terdapat ketentuan mengenai kepengurusan partai politik, larangan, dan sanksi yang harus diikuti oleh partai politik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 merupakan perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, di mana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 ini juga merupakan perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Selanjutnya. Tujuan partai politik. Tujuan umum partai politik adalah yang pertama mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sedangkan tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diwujudkan secara konstitusional. Next. Fungsi dan peran partai politik. Partai politik berfungsi, yang pertama, partai politik berfungsi untuk mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai sosialisasi politik masyarakat dalam rangka melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Yang kedua, partai politik berfungsi menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, sesuai dengan mekanisme demokrasi. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai sarana komunikasi politik yang mana partai politik menyalurkan aneka ragam pendapat, aspirasi, dan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara. Yang ketiga, partai politik berfungsi untuk membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Partai politik merupakan juga sebagai sarana untuk melakukan rekrutmen politik dengan mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik dalam rangka memperluas partisipasi politik masyarakat. Yang keempat, partai politik sebagai sarana pengatur konflik dengan mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Selanjutnya. Karakteristik aktivitas partai politik. Yang pertama yaitu faktor kekuasaan yang dimilikinya. Partai politik dapat menempatkan anggota maupun kadernya di parlemen atau di pemerintahan, dan mereka melaksanakan kekuasaan yang dipegangnya sesuai dengan ideologi yang dianutnya serta program-program yang telah dibuatnya. Yang kedua, perannya dalam mewakili rakyat. Karakteristik partai politik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya yaitu bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan baik anggota, bangsa, dan negara melalui kegiatan pemilu. Selanjutnya. Peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik. Peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal terdiri dari ketua partai politik, staf, anggota, sedangkan pihak eksternal terdiri dari donatur, supplier atau pemasok atau kreditur, konstituens atau basis massa, badan pemeriksa keuangan atau BPK, dan pemerintah baik pusat maupun daerah. Next. Sumber pendanaan partai politik. Sumber pendanaan partai politik
didapat dari yang pertama iuran anggota, yang kedua sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum, yang ketiga bantuan keuangan dari anggaran negara atau daerah. Next. Tujuan laporan keuangan partai politik adalah memberikan informasi keuangan untuk yang pertama akuntabilitas. Akuntabilitas di sini yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada partai politik dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan partai politik. Yang kedua yaitu manajerial. Manajerial menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan partai politik serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan aktiva bersih. Dan yang ketiga, menyediakan informasi bagi kepatuhan terhadap undang-undang dan bebas dari konflik kepentingan dan politik uang. Selanjutnya laporan keuangan partai politik. Perlakuan akuntansinya dan pelaporan keuangan partai politik mengacu pada PSAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba, yang mana sekarang ini yaitu ISA 35. Terdapat dua jenis laporan keuangan partai politik. Yang pertama laporan keuangan tahunan, yang terdiri dari laporan posisi keuangan. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan aktivitas. Aktivitas yang dilaporkan ada dua macam, kegiatan di luar kampanye dan kegiatan di kampanyenya. Laporan perubahan dalam aset neto atau ekuitas. Istilah laporan perubahan aset neto adalah bentuk penyesuaian dari istilah laporan perubahan ekuitas pada laporan keuangan entitas bisnis. Laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan pemilu. Laporan keuangan pemilu merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan pemilu, terutama pertanggungjawaban dana kampanye. Tujuan dari laporan keuangan pemilu adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana untuk kegiatan kampanye pemilu. Perbedaan kepentingan pemakaian laporan keuangan dan adanya transaksi-transaksi khusus partai politik, maka diperlukan standar akuntansi keuangan khusus yang mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan demikian, laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan memiliki daya bandingnya tinggi. Secara khusus, tujuan utama pembuatan laporan adalah menginformasikan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan partai politik. Dengan demikian, pedoman akuntansi khusus untuk partai politik akan diperlukan terutama untuk mencatat pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dana bantuan pemerintah. Dana bantuan yang berasal dari pemerintah sepenuhnya berlaku standar akuntansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan penggunaan dana pemilu yang diterima melalui KPU. Bisa saja laporan penggunaan dana tersebut menggunakan SAP yang dibuat oleh KPU, selama itu ada konsensus atau peraturan yang mengatur. Yang kedua, laporan parpol. Laporan parpol tergantung peruntukannya, artinya parpol harus menyampaikan laporan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk dana kampanye, bersumber dari APBD dan APBN melalui KPU. Dalam laporan partai politik penyaluran dana dari DPD, dari Dewan Pimpinan Pusat ke Dewan Pimpinan Daerah yang berasal dari sumber negara, dalam laporan pertanggungjawaban harus tergambar dengan jelas termasuk penggunaannya oleh DPD. Sementara bantuan dalam bentuk natura atau fasilitas harus disesuaikan dengan nilai pasar yang tergambar dalam laporan KPU kepada pemerintah. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih Natasha Fahira atas penjelasannya mengenai partai politik. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.